Pagi hari ini kita akan membahas materi lagi, yaitu kerja paksa zaman penjajahan kolonialisme Hindia Belanda. Jadi kerja paksa zaman kolonialisme Hindia Belanda ini termasuk masa penjajahan yang cukup kelam ya, berabad. Terutama kita akan membahas setelah keruntuhan VOC seperti itu. Nah, kemudian istilah kerja rodi yang dilakukan oleh pemerintah kolonialisme Belanda ini merupakan sebuah kebijakan perburuan yang diterapkan pada masa pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda di Nusantara. Ini dilakukan antara waktu 1808 hingga 1811, itu pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Bentuk penerapan yang paling nyata itu salah satunya pembangunan Jalan Anyar Panarukan sepanjang 11.000 km beserta kelengkapan instalasi militer di Pulau Jawa. Sehingga untuk kerja rodi ini sendiri sebenarnya merupakan istilah yang dipopulerkan waktu Jenderal Herman Willem Daendels ya, jadi bukan secara keseluruhan, karena nantinya kerja paksa pada zaman Belanda ini beraneka ragam ya, yang akan nanti kita bahas. Sehingga kita perlu memahami ya kerja-kerja paksa tipe-tipenya dan pada pemerintahannya. Untuk kerja rodi sendiri, kebijakan ini didasari oleh kebutuhan pemerintah kolonial karena pada waktu itu ada revolusi Perancis ya, dimana Perancis itu salah satunya menyerang Eropa ya, pada salah satunya setelah Perang Dunia Pertama sekitar 18 awal, nanti bisa dibaca sendiri. Untuk pada 18 ini salah satunya ada terjadi keruntuhan VOC ya, sehingga kita akan membahas dari akhir abad ke-18 ini yang terjadi keruntuhan VOC. Salah satunya faktor penyebab VOC mengalami kebangkrutan sendiri yaitu dari internal sendiri. Pegawai VOC banyak melakukan korupsi. VOC sulit melakukan pengawasan terhadap daerah luasan VOC yang sangat luas. Pegawai VOC tidak cakap dalam mengendalikan pemerintahan VOC, dan juga prajurit VOC banyak menghadapi perlawanan dari rakyat Indonesia. Untuk faktor eksternalnya sendiri yaitu meletusnya revolusi Prancis ya, yang menyebabkan Belanda jatuh ke dalam pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Untuk VOC sendiri banyak menanggung hutang juga. Kemudian untuk yang pertama itu pada masa pemerintahan Daendels ya, ini Willem Daendels ini ditugaskan oleh Belanda itu untuk mempertahankan jajahannya Indonesia dari tangan Inggris, karena waktu itu memang Louis Napoleon sendiri itu waktu itu memang sempat menguasai Belanda, dan kemudian meminta Willem Daendels ini untuk mempertahankan karena takutnya ada invasi Inggris seperti itu. Nah, untuk kebijakannya Willem Daendels ini beberapa yang terkenal yaitu kontingenten, itu kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi ya sebagai pajak. Kemudian fair play leverante itu merupakan harus menjual hasil panen kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan ya. Kemudian ada Vereenigingstelsel yaitu kewajiban penduduk piarangan untuk menanam kopi dan juga kerja rodi. Nah, ini salah satunya yaitu membuat jalan raya Anyar Panarukan. Ada juga nanti Landelijkstelsel atau menjual tanah-tanah luas kepada pihak partikulir atau swasta Belanda dan Tionghoa. Nah, selain itu ada tindakan di sistem pemerintahan sendiri yaitu memperbaiki gaji para pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 9 karesidenan, para bupati seluruh Jawa dijadikan pegawai pemerintah Belanda, mendirikan badan-badan pengadilan, merombak sistem pemerintah feodal menjadi lebih modern, menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan, dan menyederhanakan upacara di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian masa Gubernur Jenderal Jensen ini sangat singkat ya, hanya sekitar 1 tahun pada tahun 1811 atau akhir setelah dari pergantian dari Daendels. Nah, ini sangat lemah ya. Pada tanggal 3 Agustus 1811 pasukan Inggris itu turun di Indonesia sehingga terjadi peperangan. Nah, pasukan Inggris yang dipimpin Lord Minto sangat mudah mengalahkan pasukan Jensen, karena salah satunya pasukan peninggalan dari Daendels ini sangat lemah ya. Kemudian ditandai dengan kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang sendiri merupakan penyerahan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Nah, ini isinya. Seluruh kekuatan militer Belanda harus ditarik atau harus diserahkan kepada Inggris, termasuk yang ada di Asia Tenggara. Dan pemerintah Belanda tidak diambil oleh Inggris. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi kekuasaan Inggris. Nah, ini
pemerintahan pada masa Gubernur Jenderal Raffles ya, sekitar 11 sampai 16, sekitar 5 sampai 6 tahun. Yang pertama, kronologinya itu pemerintahan transisi Inggris ya, menerapkan kebijakan baru pada bidang penjajahannya, yaitu dalam perang koalisi Prancis menderita kekalahan karena Belanda dikuasai Prancis, kemudian Prancis menderita kekalahan dari Inggris dan sekutunya. Kemudian pada tahun 1814 Inggris menyelenggarakan perundingan dengan Belanda yang berhasil menandatangani Perjanjian London. Ini nantinya ya, cuman kita kalau bicara awal tentang masa Gubernur Jenderal Raffles ini yang berkuasa itu sekitar 5-6 tahun, nanti ada kebijakan-kebijakannya. Salah satunya itu land rent atau sewa tanah, menggantikan kebijakan Daendels. Kemudian membagi Pulau Jawa menjadi 16 kerasidenan. Kemudian menyusun buku yang terkenal History of Java. Kemudian Raffles dan Arnoldi menemukan bunga bangkai raksasa yang diberi nama Araflesia Arnoldi. Nah, untuk Gubernur Jenderal Raffles ini hanya sekitar 5 tahun, tapi sangat salah satunya memberikan sumbangsi ilmiah ya, mana jarang dilakukan pada pemerintahan Belanda. Nah, kemudian ternyata sistem sewa tanah ini mengalami banyak kegagalan, salah satunya sulit menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian pajak ya tanah harus dibayar dengan uang, padahal masyarakat sendiri di pedesaan itu belum mengenal peredaran uang, sehingga sangat menyulitkan pihak Inggris ya. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Tidak ada hubungan dari para bupati yang telah dihapus hak-haknya sebagai pengumpul pajak, sehingga penerapan kebijakan sewa tanah ini sangat susah ya diterapkan pada masa itu. Kemudian pada 1814 tadi ya, Inggris melakukan perundingan dengan Belanda karena waktu itu Inggris berhasil menaklukkan Prancis dan Prancis sendiri dikalahkan, sehingga ada konsensus Inggris sama Belanda, itu salah satunya menyerahkan kembali tanah jajahan dari Belanda sendiri termasuk Indonesia gitu. Sehingga pemerintahannya dikembalikan ke Belanda, pemerintahan Indonesia. Nah, ini yang cukup terkenal dari Belanda yang selanjutnya itu Van den Bosch. Ini cukup lama sekali ya teman-teman, hampir sekitar 40 tahun dijajah oleh Van den Bosch sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan pemerintahan kolonial. Untuk kronologinya, yaitu setelah tahun 1830 Belanda mengangkat Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru untuk menyelamatkan keuangan Belanda, karena tadi kan Belanda sudah diserang Prancis ya, sehingga juga Belanda mengalami porak-poranda seperti itu. Kebijakannya salah satunya itu harus pemberlakuan sistem tanah paksa atau Kulturstelsel yang diharapkan dapat menggairahkan kembali situasi keuangan Belanda yang mengalami defisit. Kemudian untuk aturan-aturan tanah paksa sendiri yaitu petani menyerahkan 1/5 tanahnya, tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak, hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, kegagalan panen bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, dan penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan tanpa upah selama 66 hari. Sehingga kebijakan ini sangat tidak manusiawi ya teman-teman, apalagi untuk bekerja dan tidak diberikan upah. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa itu. Sehingga bagi rakyat Indonesia, pelaksanaan sistem tanam paksa sendiri mengakibatkan banyak rakyat yang mengalami kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan tentunya. Meskipun yang kedua, penduduk Indonesia mulai mengenal berbagai jenis tanaman ekspor, namun ya tetap merugikan masyarakat. Yang kedua, untuk Belanda sendiri tentunya Belanda mendapat surplus keuangan ya, yang dapat digunakan untuk membangun pemerintahan Hindia Belanda, dan Badan Usaha Dagang Belanda mendapat keuntungan besar setelah mendapatkan hak monopoli penguatan hasil tanam paksa. Seperti kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang cukup kaya akan sumber daya alamnya, salah satunya tanaman ekspor, sehingga sangat memberikan surplus bagi Belanda. Penyimpangan pelaksanaan sistem tanam paksa sendiri menimbulkan penderitaan yang sangat memprihatinkan, sehingga menimbulkan reaksi beberapa golongan liberal dan humanis Belanda. Kecaman-kecaman itu salah satunya yang pertama, Douwe Dekker dengan nama samarannya Multatuli mengkritik pemerintahan Hindia Belanda melalui buku berjudul Max Havelaar. Yang kedua, Frans van der Putte mengkritik pemerintahan Hindia Belanda melalui karyanya yang berjudul Zwicker Contracten. Dan yang ketiga, Baron van Hove ini seorang pendeta berupaya memperjuangkan nasib rakyat jajahan yang menderita dan menuntut pemerintahan agar memperhatikan nasib kepentingan rakyat. Nah, kemudian
di akhir 80-an itu kan nanti kan kita akan menuju ke awal 19-an. Itu nanti akan muncul golongan-golongan terpelajar seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Jika teman-teman merasa videonya bermanfaat, silakan untuk di like ya. Terima kasih.